Halo semua, kembali lagi ya di channel ini. Untuk kali ini gua akan bahas part ke-17 ya dari alur cerita Shaoland. Dari Akademi Shrek, Rongrong sedang membicarakan Oscar yang belum tahu bagaimana keadaan dan kabarnya. Namun kepala sekolah mengatakan bahwa Oscar adalah seorang master jiwa makanan yang berbeda, dan pastinya ia akan kembali dan akan baik-baik saja. Kepala sekolah juga mengatakan kalau anak-anak adalah simbol dari Akademi Shrek dan harus melakukan untuk akademi. Kali ini anak-anak harus berpartisipasi dalam latihan pertarungan untuk menghibur para murid yang lainnya. Di sisi lain, Oscar telah siuman dari pingsannya karena pertarungannya dengan lawannya yang ingin merebut tulang jiwanya. Di saat itu juga kaptennya memberikan tulang jiwanya kepada Oscar untuk menyerapnya. Tetapi Oscar enggan untuk mengambilnya karena ia adalah master jiwa makanan. Tetapi sang kapten memberikan tulang jiwa karena Oscar telah menyelamatkan hidupnya. Oscar pun menerimanya dan langsung menyerapnya. Kita kembali ke Akademi Shrek. Para guru dan murid pun berkumpul di lapangan untuk pertandingan latihan, yaitu antara tim Tangsan melawan guru Flounder dan guru Wuji. Mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Mereka juga mengeluarkan kemampuan jiwanya masing-masing. Pertandingan latihan pun dimulai. Guru Wuji pun langsung menyerangnya dengan teknik tekanan gravitasinya. Dan Mubai langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya, hujan meteor harimau. Guru Wuji pun terpental dan terkurung oleh rumput perak biru Tangsan. Dan guru Flounder pun turun untuk menolongnya dengan menggunakan teknik jiwa keenamnya. Tetapi ia juga ditekan oleh para tim Tangsan. Mubai langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya, yaitu harimau putih pembunuh. Dan guru Wuji pun tidak bisa menahannya. Dan akhirnya Tangsan membisikkan kepada guru Flounder untuk memberhentikan dan berdamai dalam pertarungannya. Kepala sekolah dan guru Wuji pun menyetujuinya dan tim Tangsan pura-pura kalah dan langsung menyerah. Beberapa waktu kemudian dari Aula Wuhun, Bibida memerintahkan penyerangannya kepada Sakte 7 Pagoda pada saat malam hari nanti dan harus berhasil. Di malam harinya mereka pun bersiap-siap untuk menyerang ke Istana 7 Pagoda. Di sisi lain, dari Sakte 7 Pagoda, Tuan Fengzi sedang mengobrol dengan Paman Gu. Ia mengkhawatirkan tentang Rongrong, namun ayahnya pun berkata, Rongrong bukanlah anak kecil lagi dan bisa menjaga dirinya dengan baik. Dan ia membicarakan tentang saktenya yang berkembang dengan pesat. Di waktu bersamaan, para penjaga dari Sakte 7 Pagoda sedang berpatroli dan ia bertemu dengan prajurit dari Aula Wuhun yang akan menyerangnya. Salah satu dari mereka pun mati terbunuh. Seketika itu juga ia pun lari untuk memberitahu saktenya. Tetapi ia pun terbunuh saat melarikan diri. Ia sempat menyalakan kembang api untuk memberikan sinyal dan para prajurit dari Aula Wuhun pun menyerbu Istana 7 Pagoda. Dan para penjaga dari Sakte 7 pun menyerang dengan panahnya. Tetapi mereka kalah jumlah dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam Istana 7. Di saat itu juga kakak pedang datang dan menghadangnya. Pertempuran pun tak terhindarkan. Di sisi lain, para master jiwa dari Aula Wuhun pun ikut turun tangan dan menyerangnya membabi buta. Mereka ingin semua orang dari Istana 7 Pagoda dibunuh dan tidak boleh tersisa satupun. Beberapa waktu kemudian, Tuan Fengzi dan Paman Gu melarikan diri ke Akademi Shrek. Dan ia bercerita tentang saktenya yang diserang dan hancur. Ia menceritakan kejadian saat itu. Di saat Tuan Fengzi diserang, Paman Jian pun menolongnya. Dan Paman Jian menyuruh Tuan Fengzi pergi dan menyelamatkan diri karena terlalu banyak master jiwa yang menyerangnya. Paman Jian pun bertarung mati-matian dengannya. Dan Paman Jian berjuang sampai terluka parah. 3 daulau dari musuh pun terluka parah karenanya. Paman Jian pun bisa mengusirnya, tetapi naas, Paman Jian atau yang biasa disebut dengan kakek pedang pun tewas.
Dan Tuan Fengxi mengingatkan guru Tase bahwa kemungkinan sakte naga birunya pun ikut diserang oleh Aula Wuhun secara bersamaan. Tuan Fengxi dan Paman Gu pun berpamitan dan akan pergi ke kerajaan Tiandao untuk berdiskusi dengan Kaisar Tiandao. Beberapa waktu kemudian, Guru Tase dan Guru Erlong pun pulang ke saktenya. Mereka pun sangat terkejut. Sesampainya di saktenya, istananya pun hancur dan tidak ada orang satupun yang tersisa. Mereka semua tewas dibunuhnya. Ia pun sangat menyesal karena terlambat menolongnya. Ayahnya pun meninggal diserangnya dan diambil tulang jiwanya oleh orang-orang Aula Wuhun. Di sisi lain, Bibidong juga merencanakan penyerangan ke kerajaan Tiandao dan mencari waktu yang tepat untuk menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, Bibidong memerintahkan Helena untuk membantu para master jiwa yang sedang mencari binatang 100.000 tahun, yaitu Xiaowu. Ia pun pergi untuk membantunya. Dan di malam harinya, Tang San sedang mencari keberadaan Xiaowu di dalam hutan. Ia pun mencari dengan kekuatan spiritualnya menyatu dengan rumput perak biru yang hidup di sekitar hutan. Tang San pun menemukan sebuah perkemahan di dalam hutan. Dan ternyata mereka adalah sekelompok orang dari Aula Wuhun. Dan dua daulo pun ikut mengawal mereka. Dan Tang San pun bingung apa yang ia harus lakukan saat ini. Dan ia mencoba ingin bergabung dengan tim dari Aula Wuhun. Tetapi para penjaga langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Satu persatu para prajurit dikalahkan oleh Tang San. Dan sewaktu ia mengeluarkan palu hautiannya, seketika salah satu dari mereka pun menangkisnya. Dan ia bertanya kepadanya, apa yang ia lakukan di sini? Tang San pun menjawab kalau ia selain berburu binatang jiwa, ia juga sangat ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan mereka semua. Tang San pun menawarkan bekerja sama untuk memburu binatang jiwa, tetapi ia berpura-pura pergi meninggalkan mereka. Seketika Krisan dan Daulo Hantu menahannya dan tidak boleh pergi begitu saja. Dan mereka bersiap-siap untuk menyerangnya. Di saat itu juga Helena pun datang dan mengatakan bahwa Tang Yin adalah temannya. Mereka pun semua terkejut karena Helena suka kepadanya. Tang San juga mengambil kesempatan dan memanfaatkannya untuk keselamatannya dan bisa bersama mencari Xiaowu. Daulo Hantu pun percaya dengannya dan meminta ia tetap tinggal bersama mereka untuk mencari binatang jiwa. Krisan pun memujinya dan berjanji akan mencari binatang jiwa yang cocok untuknya. Rencana Tang San pun berhasil. Di sisi lain, dari Kekaisaran Tiandao, mereka sedang berdiskusi masalah Aula Wuhun yang akan menyerangnya. Guru Tase menyarankan agar Kekaisaran Tiandao bekerja sama dengan Kekaisaran Xingluo untuk bergabung melawan Aula Wuhun. Dan Guru Tase pun akan melatih para murid master jiwa sebanyak mungkin untuk berlatih. Kita kembali ke Helena. Helena bertanya kepada kakek Gui apa tujuan kakek Gui membuat Tang Yin tetap tinggal bersamanya. Ia pun menjawab bahwa Helena harus mencari tahu alasan sebenarnya kenapa Tang Yin meninggalkan sakte hautiannya dan mungkin ia bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu situasi di dalam sakte hautian. Dan kakek Gui mengatakan ini semua demi Helena agar bisa bersamanya. Maka harus jelas identitasnya terlebih dahulu. Ia juga menyuruh Tang San untuk bergabung ke saktenya. Di pagi harinya, Helena menghampiri Tang San dan membawa makanan untuknya. Tang San menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ada begitu banyak orang yang ikut dalam perburuan binatang jiwa kali ini. Dan Helena membisikkan bahwa ia akan menangkap binatang jiwa yang kuat, yaitu 100.000 tahun. Dan Tang San pun langsung berpikir bahwa binatang jiwa yang ia cari adalah Xiaowu. Mereka pun bergegas pergi untuk mencarinya. Di dalam perjalanan, Tang San menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari keberadaan Xiaowu. Dan benar saja, mereka pun bertemu dengan Xiaowu dan Raja Hutan. Xiaowu pun siap bertarung dengannya.
Kedua daulau dari Aula Wuhun pun menyerangnya, tetapi Raja Hutan pun mengamuk. Di saat bersamaan, Kaisar Hutan juga ikut membantu Xiaowu. Tetapi Krisan dan hantu menyatukan kekuatan jiwanya dan membuat Raja Hutan dan Kaisar Hutan tidak bisa bergerak dan seketika beku. Xiaowu pun dalam masalah besar. Dan di saat Xiaowu sedang diserang oleh para prajurit, Tang San pun langsung menolongnya dan langsung mengeluarkan senjata rahasianya untuk menyerangnya. Helena pun sangat terkejut. Ternyata Tang Jin yang ia cintai adalah Tang San, musuh bebuyutannya. Tang San dan Xiaowu pun memilih kabur dari mereka. Tetapi mereka juga ikut mengikutinya dan menemukannya. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Tang San pun dengan sekuat kemampuannya melawan mereka. Tapi ia pun kalah jumlah dan Tang San seketika terluka olehnya. Ia pun memilih kabur darinya. Tapi nasib berkata lain. Di saat ia terluka, ia bertemu dengan binatang jiwa laba-laba berwajah manusia yang berusia lebih dari 30.000 tahun dan langsung menyerangnya. Ia pun harus bertarung dulu untuk bisa kabur darinya. Tetapi laba-laba itu sangat kuat. Dan di saat itu juga Tang San menyerangnya dan menusuknya dengan jiwa eksternalnya yang beracun. Laba-laba itu pun pergi. Tang San pun kehabisan tenaga. Para master jiwa dari Aula Wuhun pun menemukan mereka berdua. Ia pun dikepung olehnya. Mereka pun langsung menyerangnya secara bersamaan dan menyatukan kekuatan jiwanya. Tang San pun hanya bisa bertahan demi melindungi Xiaowu. Seketika itu juga Tang San dan kekuatan jiwanya melempar Xiaowu agar bisa kabur darinya. Tang San pun kewalahan dan dihajar habis-habisan oleh mereka dan mematahkan tulang jiwa eksternalnya. Dan di saat mereka ingin menangkap Xiaowu, Tang San menangkisnya dengan kakinya. Seketika itu juga kakinya pun hancur. Dan ia juga menghancurkan tulang jiwanya dan bunuh diri demi keselamatan Xiaowu. Di saat itu juga Xiaowu memilih Tang San untuk hidup kembali. Dan ia pun mengorbankan nyawanya dan cincin jiwanya agar Tang San bisa hidup kembali. Xiaowu pun memasukkan jiwanya ke dalam cincin jiwanya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tang San. Mereka pun pergi meninggalkan Tang San dan Xiaowu karena mereka mengira bahwa mereka berdua mati bunuh diri. Dan di saat itu juga Xiaowu menukar jiwanya agar Tang San bisa hidup kembali. Dan perjalanan Tang San dan Xiaowu sampai di sini dulu ya. Di lain waktu dan kesempatan gua akan membahas alur cerita part selanjutnya. Support terus channel ini agar gua tetap semangat membuat alur cerita untuk menghibur kalian semua. Sekian dan terima kasih.